Di dunia yang penuh dengan cahaya kemewahan, ada satu nama yang tak pernah dianggap penting. Seorang wanita yang datang dari kampung kecil, membawa harapan sederhana untuk hidup yang lebih baik. Namanya Jinah. Ia menikah dengan Minjai, lelaki yang terlahir di puncak dunia. CEO muda, tampan, cerdas, dan hidup di tengah keluarga kaya raya yang tak pernah kekurangan apapun. Namun, di balik senyum rumah megah, ada dinding sombong yang tak pernah siap menerima seorang istri kampung. Hinaan, tatapan meremehkan, bisikan penuh cemooh di koridor kantor, semua itu ia telan seorang diri. Yang mereka tidak tahu adalah, Jinah bukan wanita biasa. Ia menyimpan masa lalu yang gelap dan kekuatan yang ia pendam sejak dulu. Seni bela diri yang diajarkan oleh seorang guru tua di kampung sebagai cara untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Namun, Jinah ingin melupakan semuanya. Ia ingin menjadi istri yang baik, wanita biasa yang hidup tanpa kekerasan. Tapi dunia tak pernah memberi kesempatan itu. Ketika orang-orang mulai menginjak harga dirinya, ketika sahabat yang ia percaya menikamnya dari belakang, dan ketika keluarganya menjadi sasaran balas dendam, Jinah dipaksa bangkit. Bangkit sebagai dirinya yang sebenarnya. Dan hari itu, dunia akan melihat bahwa wanita kampung yang mereka hina selama ini adalah badai yang tak bisa dihentikan. Inilah kisah seorang istri yang dibuli oleh dunia, namun membalas semua luka dengan kekuatan yang tak mereka duga. Ini adalah cerita tentang cinta, pengkhianatan, kekuasaan, dan perjuangan seorang wanita yang menolak untuk jatuh lagi. Inilah kisah istri kampung punya CEO. Dan kini, badai itu baru saja dimulai. Hujan turun pelan di atas kota Seoul yang sibuk. Di gedung pernikahan mewah bertingkat tinggi itu, semua tamu menatap tidak percaya. Gadis bergaun putih sederhana, rambut disanggul seadanya, berdiri dengan gugup di samping laki-laki tampan berjas hitam yang sangat berwibawa. Dialah Han Yujin, CEO termuda dan paling disegani di Korea Selatan. Dan perempuan itu, Kim Hana, gadis desa dari Gangwon, tumbuh dalam keluarga sederhana yang hidup dari bertani. Tak ada yang percaya Yujin bisa menikahi Hana. Bahkan sebagian tamu saling berbisik. Gadis kampung jadi istrinya CEO Han. Tidak pantas, lihat bajunya, murah sekali. Pasti ada sesuatu di balik ini. Hana menunduk, hatinya bergetar. Bukan karena malu, tapi karena ia sadar dunia yang ia masuki bukanlah dunianya. Tapi inilah jalan takdir yang terpaksa ia jalani demi menyelamatkan keluarga, khususnya tadiknya, Minji, yang sakit parah dan membutuhkan biaya operasi. Sementara itu, Yujin berdiri kaku di sampingnya. Wajahnya datar, sulit ditebak. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi bahagia. Pernikahan ini jelas bukan pernikahan cinta, tapi perjanjian. Ketika pendeta mengucapkan kata-kata sakral, Hana menggenggam kedua tangannya erat-erat. Mulai hari ini, hidupku berubah, entah lebih baik atau lebih buruk. Rumah keluarga Han, atau lebih tepatnya, istana keluarga Han, sangat megah. Pelayan berdiri berbaris menyambut pasangan baru itu. Namun, alih-alih hormat, tatapan para pelayan justru dingin. Rumor Hana sudah menyebar lebih cepat dari angin. Ketika ia melewati lorong utama, seorang pelayan wanita berbisik keras. Kalian dengar, dia itu cuma gadis kampung, bagaimana bisa jadi istri CEO? Yang lain menimpali. Wajahnya biasa saja, gayanya kampungan, jangankan bahasa Inggris, mungkin makan steak pun belum pernah. Hana pura-pura tidak mendengar, tapi matanya berkaca-kaca. Sesampainya di kamarnya, Hana meletakkan tas kecilnya dan menarik nafas panjang. Ia memandang ke cermin. Aku harus kuat untuk Minji, untuk keluarga.
Di ruang kerjanya, Eugene memperhatikan Hana dari kejauhan. Sekretarisnya berkata, "Direktur, Anda yakin dengan keputusan ini?" Eugene menjawab tanpa menatap, "Ini hanya pernikahan kontrak, 6 bulan." Setelah itu, semuanya selesai. Hari pertama Hana menghadiri pertemuan para istri konglomerat Seoul, tempatnya di sebuah restoran mewah. Semua wanita berpakaian glamor, penuh perhiasan yang nilainya setara satu rumah. Ketika Hana masuk, semua kepala menoleh. Itu dia si gadis kampung. Astaga, gaunnya, apa itu merek lokal? Mana pantas duduk bersama kita? Pimpinan kelompok sosial itu, Lady Jo, menghampirinya dengan senyum sinis. "Selamat datang, Nyonya Han. Kami biasanya menyajikan brunch dengan hidangan internasional. Tapi, apakah Anda bisa makan ini?" katanya sambil menunjuk menu dengan nama-nama makanan Prancis. Hana menelan ludah. Ia tidak paham, tapi ia tetap tenang. "Saya akan belajar," jawab Hana dengan senyum kecil. "Belajar?" Lady Jo tertawa. "Sayang sekali, kelas sosial tidak bisa dipelajari." Semua wanita tertawa merendahkan, tapi Hana hanya menunduk. Yang tidak mereka tahu, di balik senyum pasrahnya, Hana sedang menahan badai yang besar. Bully terhadap Hana makin parah. Video dirinya yang dianggap kampungan tersebar di media sosial. Komentar-komentar pedas membanjiri internet. "Dia tidak pantas jadi istri CEO, malu-maluin keluarga Han. Gadis desa jangan mimpi naik kasta." Di kantor, Eugene membaca berita itu dan menghela napas. Ia memanggil Hana ke ruangannya malam itu. "Hana, jika kamu merasa tidak kuat, kita bisa membatalkan kontrak ini," katanya. Hana menggeleng. "Tidak, saya tidak akan menyerah hanya karena cibiran orang." Eugene terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian di mata Hana. Suatu malam, pelayan rumah dengar suara pukulan keras dari halaman. Duk, 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 duk. Ketika ia mengintip, matanya membelalak. "Nak, Nyonya Hana." Hana sedang melakukan latihan fisik intens seperti seorang atlet. Push up, tendangan, jurus-jurus aneh yang terlihat seperti bela diri tradisional dan modern. Dengan gerakan cepat, ia menebas udara menggunakan tangan dan kakinya. Tatapannya fokus, nafasnya teratur. Pelayan itu hampir menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Besoknya, rumor itu menyebar. Nyonya Hana jago bela diri, dia tadi latihan seperti pendekar. Tapi yang mengejutkan, kabar itu sampai ke telinga Lady Jo, dan ia tidak terima. Lady Jo mengundang Hana ke acara sosial, charity dance gala. Tapi itu bukan undangan, melainkan jebakan. Saat Hana masuk, tamu-tamu melihat ke arahnya dengan bisik-bisik. Lady Jo melangkah ke atas panggung dan memanggil Hana. "Nyonya Han, kami dengar Anda memiliki kemampuan khusus," katanya dengan tatapan mengejek. Salah satu wanita menambahkan, "Mungkin Anda ingin menunjukkan keahlian desa Anda kepada kami?" Semua tertawa. Hana menatap mereka dengan tenang. "Saya tidak datang untuk dipermalukan." Lady Jo tersenyum ricik. "Sayang sekali, Anda sudah dipermalukan sejak lahir." Kalimat itu memicu emosi Hana. Namun ia masih menahan diri, sampai salah satu wanita menendang kotak donasi hingga isinya tumpah dan berkata, "Ini kan gaya kampungmu, sengek-menek?" Tawa meledak lagi. Tapi Eugene yang datang terlambat ke acara itu melihat semua perlakuan itu dari kejauhan. Tangannya mengepal. Salah satu wanita mendorong Hana hingga hampir jatuh. Saat itulah refleks Hana bangkit. Dengan gerakan cepat, ia menahan tubuhnya, memutar, dan tanpa menyentuh, membuat wanita itu kehilangan keseimbangan dan jatuh sendiri. Ruangan hening. Orang-orang tercengang. Apa barusan itu? Bela diri? Lady Jo mendesis. "Kamu, apa kau pikir kau petarung?" Hana menatapnya tanpa gentar. "Saya bukan petarung, tapi saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak lagi." Tiba-tiba, Lady Jo menampar Hana.
Pelak, semua menahan napas. Hana memegang pipinya perlahan, dan saat itulah Eugene menerobos kerumunan dan berdiri di depan Hana. Cukup, suaranya menggema. You have crossed the line, katanya dengan bahasa Inggris penuh tekanan. Lady Jo terdiam ketakutan. Eugene menatap Hana, suaranya lebih lembut. Mulai hari ini, siapapun yang menyentuh istriku akan berhadapan denganku. Hana menatapnya, hatinya bergetar. Itu pertama kalinya Eugene menyebutnya istriku dengan tulus. Malam itu di rumah, Eugene duduk bersama Hana di balkon. Kau belum jawab pertanyaanku, siapa sebenarnya kamu? Tanya Eugene. Hana terdiam lama sebelum berkata. Di desaku, aku dilatih bela diri sejak kecil. Kakekku adalah seniman bela diri tradisional. Aku dilatih bukan untuk bertarung, tapi untuk bertahan hidup. Eugene menatapnya serius. Kenapa kau sembunyikan itu? Hana tersenyum pahit. Karena dunia Anda tidak butuh istri yang bisa bertarung. Dunia Anda butuh istri yang elegan. Eugene terdiam. Ia mulai melihat sisi Hana yang selama ini tidak ia sadari. Namun, masalah Hana tidak hanya dari sosialita. Ibu mertua Hana, Madam Han, pulang dari perjalanan bisnis. Ia melihat Hana duduk di ruang tamu dan langsung berkata, "Keluar dari rumahku!" Eugene terkejut. Ibu, saya tidak akan menerima gadis kampung menjadi menantu keluarga Han, teriaknya. Hana menunduk, tetapi kemudian mengangkat kepala dengan berani. Kalau saya belum pantas, saya akan belajar hingga pantas. Madam Han semakin marah. Kau pikir nama keluarga Han tempat untuk belajar? Eugene maju melindungi Hana. Ibu, cukup. Tapi Madam Han tidak berhenti. Ia menunjuk Hana dan berkata, kau hanya pernikahan kontrak kan? Setelah 6 bulan, kau akan pergi dari rumah ini. Jangan berani bermimpi menjadi keluarga kami. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Hana. Eugene menegang. Madam Han tahu perjanjian mereka. Tapi bagaimana? Hana mundur perlahan dan masuk ke kamarnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Setelah tahu, Hana memutuskan membuktikan dirinya. Ia belajar etika meja makan, belajar bahasa Inggris, belajar tentang bisnis, ekonomi, seni, dan sosial. Pelayan-pelayan yang dulu membencinya perlahan kagum melihat kerja kerasnya. Namun, berita tentang dirinya sebagai istri kampung yang jago bela diri menjadi viral di media sosial. Sebagian membuli, tapi sebagian mulai memujinya. Sementara itu, Eugene makin sering memperhatikan Hana. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai menyadari, bukan Hana yang tidak pantas untuk dunia mereka, tapi dunia merekalah yang terlalu kejam untuk Hana. Lady Jo dan ibu mertua membuat rencana menghancurkan reputasi Hana. Mereka mengundang Hana ke acara fashion gala internasional. Di sana mereka menyiapkan jebakan agar Hana mempermalukan diri sendiri. Namun, Hana datang dengan gaun sederhana yang ia jahit ulang sendiri. Penampilannya mengejutkan semua orang. Elegan, minimalis, dan penuh pesona alami. Fotografer memotretnya berkali-kali. Lady Jo menggertakkan gigi. Tidak mungkin, dia seharusnya gagal. Dalam acara itu, seorang model arogan memprovokasi Hana dan mencoba menyenggolnya hingga jatuh. Namun Hana menangkap lengannya dan dengan elegan memutar tubuh model itu agar tidak jatuh, sekaligus menciptakan pose dramatis yang membuat semua kamera memotret. Model itu bahkan berterima kasih, tidak sadar itu adalah refleks bela diri. Hana menyelamatkan harga dirinya dan menambah popularitasnya. Lady Jo hancur. Eugene mengajak Hana makan malam di atap gedung. Terima kasih karena sudah bertahan, katanya pelan. Hana tersenyum. Aku bertahan bukan karena kontrak, tapi karena ada sesuatu yang membuatku ingin tetap di sini. Eugene menatapnya. Hana, tentang perjanjian 6 bulan itu. Hana menghela napas. Tidak perlu dijelaskan, aku tahu posisiku.
Tapi posisimu mungkin sudah berubah di hatiku, kata Eugene lirih. Hana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, jantungnya berdetak lebih cepat untuk pria itu. Di sebuah parkiran gedung kosong, Hana dijebak oleh kelompok preman bayaran Park Do-hyun. Tapi kali ini mereka datang lebih banyak. Hana bersiap. Aku tidak bisa kalah, bukan demi diriku, tapi demi Eugene, demi keluarga. Pertarungan berlangsung sengit. Ini bukan jurus demonstrasi. Ini pertarungan hidup mati. Hana terluka, jatuh, bangkit lagi, bertahan dengan segala tenaga. Sebelum preman terakhir hendak menyerangnya dari belakang, sebuah pukulan keras menghantam wajah preman itu. Eugene datang. Dengan napas terengah dan penuh amarah. Tidak ada satupun orang yang menyentuh istriku. Ia memeluk Hana yang sakit dan berdarah. Aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian lagi, bisiknya. Hana menangis dalam pelukannya. Park Do-hyun akhirnya ditangkap atas kasus kriminalnya. Reputasi Hana melejit. Ia menjadi simbol wanita yang kuat dan rendah hati. Banyak orang mengaguminya. Madam Han akhirnya luluh setelah melihat berita tentang Hana mempertahankan nyawa untuk keluarga Han. Hana, maafkan aku, katanya dengan suara bergetar. Hana tersenyum lembut, saya tidak pernah membenci ibu. Dan akhirnya, Eugene dan Hana berdiri di atap gedung, tempat mereka pertama kali merajut kedekatan. Eugene menggenggam tangan Hana. Kali ini tanpa kontrak. Tanpa paksaan, Hana, maukah kamu menjadi istriku sepenuhnya? Hana menatap matanya, mulai sekarang dan selamanya. Mereka berpelukan, menatap langit Seoul yang dipenuhi cahaya. Dan cerita mereka baru saja dimulai. 2 bulan setelah pernyataan cinta Eugene, Hana menjalani hidup yang lebih damai. Ia kini diterima keluarga Han, bahkan Madam Han mulai mendukungnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada seseorang yang mengamati. Seorang wanita bergaun hitam dengan tatapan tajam menatap layar tablet, memutar rekaman Hana ketika melawan para preman. Wanita itu tersenyum miring. Inikah istri baru Han Eugene? Menarik. Wanita itu bernama Kang So radhiyallahu anhu, pewaris sebuah perusahaan hiburan raksasa dan mantan tunangan Eugene yang pernikahannya dibatalkan bertahun-tahun lalu. Ia kembali dan ia ingin merebut semua yang pernah menjadi miliknya, termasuk Eugene. Sebuah acara gala bisnis besar diadakan dan Hana hadir mendampingi Eugene. Ia berhasil tampil anggun dan percaya diri. Tapi suasana berubah ketika seorang wanita elegan berjalan masuk. Kang So radhiyallahu anhu. Ia langsung menghampiri Eugene, memeluknya sepintas, lalu tersenyum ke Hana. Jadi ini istrimu? Kamu memilih sederhana sekali. Hana tersenyum sopan. Senang bertemu denganmu. So radhiyallahu mendekat dan berbisik di telinga Hana. Kalau aku mau, aku bisa mengambil kembali Eugene kapan saja. Hana hanya menatapnya, tidak marah, tidak takut, hanya tenang. So radhiyallahu heran, kamu tidak takut padaku? Hana menjawab pelan. Kenapa aku harus takut pada seseorang yang tidak memiliki hatinya? Eugene yang melihat keduanya langsung merangkul pinggang Hana. Jangan dekat-dekat istriku, katanya dingin. So radhiyallahu tersenyum pahit. Baik, kita lihat akhir cerita ini. Keesokan harinya, berita-berita miring tentang Hana kembali muncul. Istri CEO Han terlibat pertarungan jalanan? Apakah ia mantan gangster? Apakah keluarga Han membangun citra palsu? Gambar tangan Hana yang memar setelah pertarungan menjadi bukti palsu yang dipelintir media. Eugene langsung mengadakan konferensi pers. Istri saya bukan kriminal, bukan petarung jalanan. Ia adalah perempuan paling jujur dan berhati besar yang pernah saya kenal, katanya tegas.
Namun Soradiyallahu melempar bom. Ia menyumbang bukti rekaman CCTV pertarungan Hana kepada reporter. Semua media menayangkannya, dan publik kembali menggila. Komentar pedas memenuhi internet. Dia memang kampungan. Perempuan kasar tidak pantas jadi istri CEO. Buang dia dari keluarga Han. Hana mulai menerima ancaman. Eugene memeluknya malam itu. Hana, aku minta maaf. Aku tidak bisa melindungimu dari semuanya. Hana menggeleng. Kita hadapi bersama. Tapi masalah tidak berhenti. Polisi tiba-tiba memanggil Hana untuk penyelidikan kasus pengeroyokan karena para preman yang dulu menyerangnya kini mengaku diserang oleh Hana tanpa alasan. Hana syok. Anda harus ikut dengan kami ke kantor polisi, kata salah satu petugas. Eugene kaget dan berusaha menghentikan mereka. Tunggu, ada kesalahan. Tapi polisi tetap membawa Hana. Soradiyallahu anhu tersenyum dari kejauhan. Ini baru permulaan. Hana duduk di ruang interogasi. Polisi menanyainya dengan tajam. Kenapa Anda menyerang mereka? Saya membela diri, jawab Hana tenang. Tapi video menunjukkan Anda yang memukul lebih dulu. Hana terdiam. Video itu memang sudah diedit. Eugene masuk dan membawa pengacara terbaik. Namun, detik itu juga, foto-foto Hana diborgol tersebar di internet. Madam Han menangis melihatnya. Ini memalukan keluarga kita. Namun Eugene menukas. Ibu, Hana tidak bersalah. Selama 12 jam di kantor polisi, Hana merenung. Jika aku tunduk pada perlakuan ini, mereka akan selalu menginjakku. Aku harus bangkit, bukan demi diriku saja, tapi demi keluarga yang kini mempercayaiku. Saat ia keluar, wartawan mengepungnya. Tapi kali ini Hana berdiri tegar. Jika publik meragukan saya akan membuktikan siapa saya sebenarnya, katanya dengan suara pasti. Eugene membawa Hana ke sebuah dojo tua di pinggiran kota. Seorang pria tua keluar, Master Jung, legenda seni bela diri Korea. Hana, kau kembali, katanya. Eugene terkejut. Kalian saling kenal? Hana mengangguk. Beliau guru kakekku. Aku berlatih padanya saat kecil. Master Jung mengamati Hana. Hidupmu berat ya? Hana tersenyum tipis. Saya ingin belajar lebih keras lagi. Saya harus menghadapi musuh yang tidak hanya menyerang tubuh saya, tapi nama baik saya. Master Jung menghela nafas. Baiklah, tapi ingat, bela diri bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyingkap kebenaran. Eugene berdiri di sisi Hana. Aku akan berada bersamamu. Selama berminggu-minggu, Hana berlatih. Jurusnya makin kuat, makin cepat, dan makin siap menghadapi siapapun, termasuk Soradiyallahu anhu. Ketika Eugene sedang pergi untuk meeting bisnis, mobil yang ia tumpangi ditabrak oleh truk yang melaju kencang. Brak! Tubuhnya terlempar, kaca pecah, dan dunia seolah runtuh. Berita itu langsung menyebar. CEO Han Eugene dalam keadaan kritis. Hana berlari ke rumah sakit. Ia menangis sambil menggenggam tangan suaminya. Eugene, jangan tinggalkan aku, bukan sekarang. Dokter berkata, kami akan melakukan operasi. Kesempatannya 50-50. Dan saat itu, Soradiyallahu anhu muncul. Aku sudah bilang kan, kamu tidak pantas memiliki dia. Hana menatapnya dengan mata tajam. Apa kamu yang melakukan ini? Soradiyallahu anhu tertawa kecil. Siapa tahu? Hana berdiri marah. Kalian boleh menyerangku, tapi menyakiti Eugene, kalian melewati garis merah. Untuk pertama kalinya, Hana menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Setelah operasi panjang, Eugene berhasil selamat. Ketika membuka mata, ia melihat Hana menangis bahagia. Hana, aku kembali, katanya pelan. Eugene memeluknya dan Hana menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Setelah pulih, Eugene memanggil tim khusus untuk menyelidiki kecelakaan itu, dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan.
Truk itu dimiliki oleh perusahaan bawahan ayah So radhiyallahu anhu. So radhiyallahu anhu membantah, tapi bukti semakin mengarah padanya. Hana menghampiri So radhiyallahu anhu secara langsung. Dengan nada tenang tapi dingin, "Jika kau ingin merebut Eugene, lakukan dengan cara terhormat, jangan dengan kejahatan." So radhiyallahu anhu tersenyum sinis. "Kau pikir kau bisa menghentikanku?" Hana menatapnya tajam. "Tidak, tapi kebenaran akan menghentikanmu." So radhiyallahu anhu mulai kehilangan kendali. Ia menganggap Hana ancaman yang harus dihancurkan sepenuhnya. Hana mengikuti petunjuk dari penyelidikan pribadi dan menemukan gudang tempat preman-preman yang mengaku dikeroyoknya disuap. Mereka ketakutan saat melihat Hana. "Kami tidak bisa bicara, kami diperintah." "Siapa?" tanya Hana tajam. Mereka, Kang So radhiyallahu anhu, tolong jangan sakiti kami." Hana merekam pengakuan itu. Namun saat ia hendak pulang, So radhiyallahu anhu sudah menunggunya di luar. "Akhirnya ketahuan juga kau mengorek-ngorek rahasia." Hana menatapnya. So radhiyallahu anhu, "Berhenti, kamu sudah menyakiti terlalu banyak orang." So radhiyallahu anhu menampar Hana keras. "Kau yang harus pergi dari hidup Eugene." Tapi Hana menahan tangan So radhiyallahu anhu yang kedua. "Cukup." So radhiyallahu anhu gemetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat ancaman dari Hana. Hana dan Eugene mengadakan konferensi pers besar. Hana memutar semua bukti, pengakuan preman, rekaman CCTV asli, bukti keterlibatan perusahaan keluarga So radhiyallahu anhu, dan motif pribadi So radhiyallahu anhu. Ruang konferensi gempar. So radhiyallahu anhu yang datang untuk membuat drama balik justru terjebak. Reporter bertanya, "Nona Kang So radhiyallahu anhu, apakah benar Anda mencoba menghancurkan kehidupan istri CEO Han?" So radhiyallahu anhu tidak bisa menjawab. Ia ketakutan. Eugene berdiri dan berkata lantang, "Selama ini Hana dibuli, difitnah, dan dijadikan sasaran permainan kotor. Tapi ia tetap bertahan. Saya bangga padanya, dan saya memutuskan, mulai hari ini dia bukan sekedar istriku, dia adalah mitra hidupku, setara dan tak tergantikan." Hana menggenggam tangan Eugene. Publik berubah dari membuli menjadi memuji. Hana sekarang menjadi simbol keteguhan hati. Namun sebelum konferensi pers berakhir, seorang pria misterius menghubungi Hana lewat pesan. "Kau pikir ini tentang So radhiyallahu anhu? Belum dimulai. Musuh aslimu adalah keluargamu sendiri." Hana tercengang. Eugene menatapnya khawatir. "Hana, ada apa?" Hana menggigit bibir. "Eugene, sepertinya ada rahasia besar dari masa laluku yang bahkan aku sendiri tidak tahu." Min Jae memanggil Jinah diam-diam ke ruang arsip perusahaan. Di sana hanya ada lampu kuning redup dan bau kertas lama. "Aku menemukan sesuatu tentang ayahku," Min Jae berbisik. Ia memberikan sebuah dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa perusahaan keluarganya telah bertahun-tahun terlibat dalam intimidasi terhadap pengusaha kecil, mirip seperti apa yang dilakukan kepada keluarga Jinah di kampung dulu. Jinah pucat, tangannya gemetar. "Aku takut, apa keluargamu juga yang menghancurkan usaha bapakku dulu?" Min Jae menatapnya, tidak bisa menjawab. Seorang staf loyal Min Jae, Han Gyu, terluka parah dalam kecelakaan misterius setelah mencoba memberi informasi penting kepada Jinah. Sebelum pingsan, ia berbisik, "Hati-hati, ada mata-mata di dekatmu." Kecurigaan mengarah pada Su Oa, sekretaris yang dulu membuli Jinah. Tapi jejak lain mengarah pada orang yang jauh lebih menakutkan, Paman Min Jae, direktur yang ambisius. Jinah kembali berlatih bela diri di malam hari bersama gurunya, Master Dojin, yang datang dari kampung setelah mendengar kabar buruk.
Kau boleh lembut, Jinah, tapi dunia di sekitarmu tidak. Dojin mengajarkan teknik untuk menghadapi banyak lawan, karena ia yakin ancaman yang mengintai bukan sekedar intimidasi biasa. Minjai melihat Jinah berlatih secara diam-diam dan untuk pertama kali menyadari betapa kuat istrinya sebenarnya. Ia merasa bangga, sekaligus takut kehilangan. Soah, yang sebelumnya sombong dan membuli Jinah, mulai menunjukkan sisi manusiawinya. Ada seorang pria misterius yang memerasnya dengan foto-foto pribadinya. Soah takut karirnya hancur. Jinah menemukannya menangis di toilet kantor. Jika kau butuh bantuan, bilang saja. Jinah mengatakan dengan lembut. Soah tercengang. Tak percaya Jinah yang pernah dia hina justru menolongnya. Ini menjadi titik awal perubahan besar Soah. Malam itu, Jinah pulang sendirian dari kantor. Tiba-tiba, 4 pria bertopeng menyerangnya di tempat parkir bawah tanah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jinah bukan wanita biasa. Dengan gerakan cepat, ia menghindar, menendang, mengunci, dan melumpuhkan 2 orang. Tetapi pemimpin mereka menggunakan pistol ke arahnya. Tepat saat pelatuk ditarik, Soah muncul dan menarik Jinah ke balik mobil. "Aku bilang kalau kau butuh bantuan, bilang saja," Soah berteriak. Ketakutan, serangan itu gagal, tetapi menjadi peringatan. Ancaman sudah nyata. Minjai akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. "Aku tahu keluargaku terlibat dalam banyak hal kotor, tapi aku memilih tutup mata karena aku takut." Jinah menatapnya kecewa. "Tutup mata tidak membuatmu lebih baik dari mereka." Minjai terduduk. Ini pertama kalinya Jinah menegur sedalam itu. Namun dari situ Minjai berjanji akan berdiri melawan keluarganya meski itu berarti memutus hubungan darah. Jinah, Soah, dan Hangyu yang mulai pulih mengikuti jejak para penyerang ke sebuah gedung kosong bekas pabrik. Di sana mereka menemukan ruangan dengan papan penuh foto Jinah, Minjai, rumah kampung Jinah, dan bahkan sekolah adiknya. Ini bukan sekedar ancaman bisnis. Mereka ingin menghancurkan hidupmu, Soah berkata ketakutan. Saat mereka hendak pergi, 5 pria bersenjata memblokir jalan. Jinah bertarung dengan sangat terampil, tetapi jumlah lawan terlalu banyak. Untung Master Dojin datang tepat waktu, memukul jatuh penyerang terakhir. Ibu Minjai akhirnya tampil sebagai tokoh penting. Dia memanggil Jinah ke rumah keluarga besar dan berkata, "Aku tahu kau bukan wanita sembarangan. Aku juga pernah menjadi korban kekejaman keluarga ini. Karena itu, aku ingin kau membantu Minjai keluar dari permainan kotor ini." Ternyata, Ibu Minjai pernah mengalami hal serupa di masa lalu, dan ia tidak ingin Jinah mengalami penderitaan yang sama. Jinah, Suah, dan Minjai merencanakan strategi, menjebak sang paman dengan menggunakan intel di dalam perusahaan. Mereka mempersiapkan rekaman digital, laporan keuangan palsu, dan bukti transaksi ilegal yang mampu memancing sang paman keluar dari persembunyiannya. Master Dojin dan Hangyu mengawasi keamanan dari luar. Episode ini penuh ketegangan ala thriller korporat. Operasi besar mereka hampir berhasil. Tetapi, tepat ketika Paman Minjai muncul di ruang rapat tengah malam, seseorang membocorkan informasi. Seseorang mengkhianati mereka dari dalam. Paman Minjai kabur. Minjai menuduh Suah. Suah menangis histeris. "Bukan aku rela kehilangan pekerjaanku, tapi aku tidak akan mengkhianati Jinah." Jinah percaya pada Suah, namun bukti justru mengarah pada orang yang tak pernah mereka curigai, Hangyu, orang yang selama ini terlihat paling loyal. Episode berakhir dengan cliffhanger. Hangyu muncul di lorong gelap, berbicara dengan seseorang lewat telepon. Mereka mulai curiga. Tapi jangan khawatir, semuanya masih dalam kendali kita. Hangyu akhirnya muncul di kantor pada malam hari. Minjai, Jinah, dan Suah menghadangnya. "Kenapa kau mengkhianati kami?" Minjai menekan. Hangyu tersenyum tipis. "Aku tidak mengkhianati kalian.
Aku hanya berutang nyawa pada seseorang. Ia menunjukkan foto. Hangyu pernah diselamatkan oleh Paman Minjai dalam sebuah kecelakaan 7 tahun lalu. Sejak itu, ia dijadikan mata-mata. Tapi tenang saja, aku tidak akan menjatuhkanmu, Tuan Muda. Hanya saja, ia menatap Jinah. Kau tidak tahu siapa musuhmu yang sesungguhnya. Ia pergi, meninggalkan tanda tanya yang lebih besar. Minjai dan Jinah mulai retak. Minjai memukul meja dan berteriak, "Kenapa kau percaya Suah tapi tidak percaya aku?" Jinah membalas dingin, "Karena kau masih takut pada keluargamu sendiri." Keheningan panjang. Kalimat itu menghancurkan Minjai jauh lebih dalam daripada pukulan apapun. Malam itu, Minjai pergi dari rumah. Jinah menangis diam-diam, merasa bersalah namun tak bisa menarik kata-katanya. Sang paman melancarkan langkah besar. Ia menyebarkan rumor bahwa Jinah adalah wanita kampung tanpa latar belakang yang mengincar harta keluarga. Ia membayar media untuk merilis artikel fitnah. Lebih buruk lagi, ia mengirim orang untuk mengancam ibu Jinah di kampung. Adegan ini sangat emosional. Telepon dari ibu Jinah di malam hari, menangis, ketakutan. Jinah berlari keluar rumah menjerit, "Jangan ada yang sentuh ibuku." Ini titik di mana Jinah tak lagi hanya bertahan, ia mulai menyerang balik. Soah akhirnya mendapat bukti rahasia, rekaman transaksi ilegal yang bisa menghancurkan sang paman. Namun sebelum ia memberikannya ke Jinah, seseorang mengikuti Soah di parkiran bawah tanah. Ia berhasil kabur, tapi lututnya terluka parah. Soah menangis sambil bersembunyi. "Aku hanya ingin menebus semua salahku pada Jinah." Jinah datang tepat waktu dan memapahnya. Untuk pertama kalinya, Soah berkata, "Kau temanku, Jinah." Hubungan yang dulu berisi kebencian, kini berubah jadi persaudaraan. Puncak kejutan terjadi. Polisi datang ke kantor dan menangkap Minjai atas tuduhan korupsi dan manipulasi keuangan. Minjai tercengang. Jinah berusaha mendekat, tetapi polisi mendorongnya. "Aku tidak melakukan ini," Minjai berteriak. Saat mobil polisi pergi, Paman Minjai muncul sambil tersenyum. Perusahaan tidak butuh CEO yang didikte oleh istri kampung. Jinah mengepalkan tangan, air matanya jatuh, tapi bukan sedih. Itu air mata seseorang yang siap berperang. Jinah pulang ke kampung untuk mengamankan keluarganya. Seluruh warga menyambutnya dengan bangga. "Kau bukan lagi gadis kecil yang dulu bisa dipukul kehidupan," kata gurunya, Master Dojin. Di kampung, Jinah menemukan kekuatannya kembali. Ia berlatih lebih keras, lebih cepat, lebih kuat, seolah mengumpulkan energi untuk perang terakhir. Minjai di penjara hanya bisa memikirkan Jinah. "Aku harus melindunginya, apapun caranya." Soah, Master Dojin, dan Ibu Minjai bergabung membantu Jinah menyusun strategi. Ini adalah episode dengan vibe team up. Tujuan mereka menyelamatkan Minjai, menjatuhkan sang paman, dan membersihkan nama keluarga. Soah melacak panggilan telepon dari orang suruhan paman. Master Dojin mengamati pergerakan orang-orang misterius. Ibu Minjai mencuri dokumen asli dari brankas keluarga. Rencana mereka terlihat mustahil, tapi semua bersatu demi Minjai dan Jinah. Saat hampir berhasil mengungkap bukti, Jinah menemukan sesuatu yang membuat dunia runtuh. Orang yang membocorkan rencana mereka bukan Hangyu, bukan Suah, bukan orang suruhan paman, tetapi adik kandung Jinah sendiri, Mirah. Mirah muncul dan berkata, "Aku melakukan ini untuk uang, Uni. Kau tidak pernah tahu bagaimana hidupku saat kau menikah jadi nyonya CEO."
Jinah menangis, lututnya gemetar. Pengkhianatan keluarga sendiri adalah luka yang paling dalam. Paman Minjai membawa Mira sebagai sandera untuk memaksa Jinah menyerahkan bukti. Jinah datang sendirian ke gedung 17, gedung tua tempat semuanya dimulai. Di sana terjadi konfrontasi paling epik di sepanjang season. Jinah bertarung melawan puluhan orang menggunakan seni bela diri tradisional yang ia pelajari sejak kecil. Paman Minjai mengamati dengan sinis. Wanita kampung hanya tahu caramu memukul. Jinah mendekat, wajahnya berlumuran darah. Tapi aku memukul untuk melindungi orang yang kucintai. Jinah mengalahkan semua anak buahnya, tetapi Paman Minjai mengarahkan pistol ke Mira. Serahkan bukti itu. Jinah berdiri tanpa senjata, tanpa perlindungan. Kalau aku mati di sini, setidaknya Minjai akan tahu siapa musuhnya. Tiba-tiba tembakan terdengar. Bukan dari paman, dari atas tangga. Ibu Minjai muncul dengan wajah tenang, pistol berasap di tangannya. Putraku tidak akan kau sentuh lagi. Paman Minjai jatuh. Episode final season 2 penuh luka tetapi juga awal baru. Polisi datang. Paman Minjai sekarat dan akhirnya tertangkap. Minjai dibebaskan dari semua tuduhan. Ia berlari mencari Jinah. Di luar gedung, Jinah duduk dengan wajah penuh memar. Mira pingsan di pangkuannya. Jinah, Minjai berlutut dan memeluknya erat. Namun Jinah hanya berbisik lirih. Kita menang, tapi aku lelah. Saat semua orang mulai merayakan, Jinah berdiri dan berkata kepada Minjai, "Aku butuh waktu, kita butuh waktu." Minjai tersentak. Apa maksudmu?" Jinah menatapnya lama. "Aku ingin pulang ke kampung dulu, bukan pergi, hanya kembali menjadi diriku sendiri." Minjai mencoba menahan, tapi melihat luka Jinah, ia tidak tega. "Kalau itu yang terbaik, aku akan menunggu." Mereka berpelukan, tapi ini bukan pelukan bahagia. Ini pelukan dua hati yang saling mencintai, namun harus sementara berpisah. Season 2 berakhir dengan Jinah berjalan menuju mobil kampung ditemani Master Dojin. Sementara Minjai berdiri sendirian, menatap kepergiannya.